Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan manajemen farmasi. Untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, standar pelayanan kefarmasian di apotek ini diatur dalam Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2015. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu pengertian dari apotek. Ini apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh seorang apoteker. Nah, apoteker sendiri ini merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Kemudian untuk standar pelayanan kefarmasian sendiri itu merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Nah, di sini ini apa sih pelayanan kefarmasian? Nah, pelayanan kefarmasian itu merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, ini standar pelayanan kefarmasian. Ini merupakan suatu tolak ukur atau pedoman bagi seorang farmasis atau tenaga kefarmasian, khususnya apoteker selama bekerja di apotek. Tujuan adanya standar pelayanan kefarmasian atau adanya peraturan ini yang pertama untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, yang kedua menjamin kepastian hukum, dan yang pastinya ini untuk melindungi pasien dan masyarakat atau patient safety. Nah, di sini meliputi jadi standar pelayanan kefarmasian oleh apoteker. Biasanya di apotek ini ada yang pertama meliputi pengolahan sediaan farmasi atau secara manajerialnya, dan juga yang kedua ini untuk pelayanan farmasi klinik. Nah, ini mengapa sih diperlukan standar pelayanan kefarmasian? Nah, ini yang pertama adanya perubahan paradigma ya dari drug oriented menjadi patient oriented atau pharmaceutical care. Jadi memang berdasarkan kewenangan, jadi berdasarkan undang-undang pelayanan kefarmasian ini telah mengalami perubahan yang semula berfokus kepada obat atau pengelolaan obat. Drug oriented ini berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi yang awalnya tentang pengelolaan obat yang hanya berfokus untuk mengelola obat, membuat obat, pengadaan obat yang seperti itu, sekarang paradigmanya berubah menjadi pasien oriented, di mana tujuan kita itu meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi kesalahan pengobatan atau adanya medication error, di mana apoteker itu haruslah memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error di dalam proses pelayanan dan mengidentifikasinya, serta harus mencegah dan juga mengatasi masalah tersebut. Jadi drug related problem itu harus dipecahkan oleh seorang apoteker. Masalah farmakoekonomi dan farmakososial atau sosio-farmakoekonomi. Untuk menghindari hal-hal tersebut atau menghindari medication error, itu seorang apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan kefarmasian ini. Kemudian yang ketiga ini apoteker juga dituntut ya harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi karena kan apoteker itu tidak kerja sendiri ya, kan kita tuh kerjanya dalam tim gitu. Jadi ada tim kesehatan. Nah, di sini seorang apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menerapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional ya. Nah, di sini dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga harus dituntut melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi dan mendokumentasikannya. Nah, untuk itulah diperlukan standar pelayanan kefarmasian untuk menjadi pedoman bagi seorang tenaga kefarmasian untuk bisa bekerja di apotek.
Nah, di sini ini ada tujuan standar pelayanan kefarmasian. Ini hampir sama juga ya, selain tadi yang latar belakang ini tujuannya kenapa harus ada gitu. Pertama, ini meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, kemudian tadi ya menjamin kepastian hukum dan melindungi pasien. Ini pasien seperti ini hampir sama ya seperti yang lalu. Oke, nah di sini pelayanan kefarmasian di apotek sendiri ini berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016 ini meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama itu bersifatnya manajerial, jadi berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan yang kedua ini ini adalah kegiatan pelayanan farmasi klinik. Nah, jadi untuk seorang apoteker atau farmasis jika nanti bekerja di apotek itu ada dua fungsi. Yang pertama sebagai fungsi manajerial, yaitu mengelola sediaan farmasi, alkes, PMHP, dan kedua itu melakukan pelayanan farmasi kepada pasien. Nah, ini untuk pengelolaan sediaan farmasi, jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama akan dibahas tentang pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih seorang apoteker bekerja di apotek dalam hal mengelola sediaan farmasi. Nah, ini untuk proses pengelolaannya sendiri ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama ada tahapan perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan juga pencatatan atau pelaporan. Jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ini adalah tahapan perencanaan ya. Jadi tahapan perencanaan ini dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan BMP ini perlu diperhatikan. Yang pertama pola penyakit. Jadi kalau misalnya kita mau merencanakan pengadaan suatu obat atau mau membeli suatu obat, itu kita harus bisa meramalkan kira-kira apa sih obat-obat yang bakal dibutuhkan oleh pasien atau yang istilahnya yang bakal dibeli oleh pasien. Ini kita bisa melihat yang pertama dari pola penyebaran penyakit. Jadi kita lihat kira-kira untuk penyebaran penyakitnya ini kira-kira penyakit yang paling sering apa. Misalnya kebanyakan satu warga Garut lebih banyak pusing gitu. Jadi kita lebih banyak menyediakan kayak paracetamol yang seperti itu. Kemudian ini juga ada pola konsumsi. Ini biasanya kita lihat dari penggunaan obat selama setahun ke belakang. Itu biasanya selama setahun kita hitung-hitung itu berapa kebutuhan obat-obatan. Terus nanti kita bisa prediksi kira-kira di tahun depan akan dibutuhkan atau tidak. Jadi berdasarkan konsumsi di tahun sebelumnya. Nah, ini juga budaya ya. Kita lihat juga bagaimana budaya di area sekitar apotek dan kemampuan masyarakat. Jadi kita juga misalnya melihat kemampuan masyarakat, mampunya di obat-obatan penyakit lebih banyak disediakan itu misalnya obat pendidikan sama saja. Oke, yang kedua ini tentang pengadaan. Jadi pengadaan ini dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi ini harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi untuk pengadaan ini biasanya kita mengenal yang namanya PBF atau pedagang besar farmasi. Itu biasanya PBF merupakan distributor. Itu kita harus lihat juga ya kalau misalnya mau membeli suatu obat, itu kita harus melihat legalitas dari PBF ya. Apoteker juga bisa bekerja di PBF sebagai penanggung jawab. Itu kita lihat apakah dia legal atau tidak PBF-nya, ada ada sifanya gitu, ada apotekernya, terus bagaimana distribusinya bagus atau tidak, diskonnya seperti itu ya. Itu untuk pengadaan, untuk penilaian PBF. Nah, kemudian masuk ke tahapan penerimaan. Ini penerimaan merupakan suatu kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Jadi kalau ini tahapan penerimaan, jadi kita biasanya mengecek antara faktur, jadi nanti itu dari PBF akan
surat jalan ya seperti itu. Dan nanti setelah sampai itu kita cek apakah faktur dengan surat pesanan kita sudah sesuai, terus kita cek juga dengan fisik barangnya sesuai atau tidak. Kita cek bentuk barangnya, kondisi fisiknya rusak, ada yang tercacat, terus kita cek juga expired date-nya, kita cek kesesuaian obatnya, benar apa saja obat yang dikirimkan sesuai dengan surat pesanan kita. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ini adalah penyimpanan. Jadi untuk penyimpanan ini obat atau bahan obat ini harus disimpan di dalam wadah asli dari pabrik. Ya, jadi dia tidak boleh dipindahkan atau tidak boleh dikeluarkan. Nah, dalam hal pengecualian atau darurat di mana isi digunakan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Nah, wadah sekurang-kurangnya ini memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Nah, ini kalau misalnya dia ada yang dipindahkan, misalnya sih yang awalnya bentuk kemasannya dia besar, misalnya dimasukin ke wadah-wadah yang kecil, jadi dijualnya dalam harga yang lebih kecil. Dan itu harus dipastikan wadahnya itu bisa mencegah kontaminasi dan juga harus ditulis informasi yang jelas ya. Jadi jangan sembarangan misalnya masukin alkohol awalnya yang 1 liter itu mau dijual misalnya cuma 250 ml, itu kita harus tulisin yang jelas, nggak boleh polosan gitu, nanti yang ada miss dikiranya itu air biasa. Kemudian yang kedua, ini juga semua obat atau bahan obat ini harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, soalnya setiap obat itu kan dia tuh punya stabilitasnya masing-masing ya. Misalnya seperti obat supo, terus seperti obat vaksin, itu kan dia penyimpanannya harus ada syaratnya gitu. Untuk vaksin kan biasanya penyimpanan di suhu 4 sampai 8 derajat Celcius biasanya di dalam kulkas. Soalnya kalau misalnya dia di luar nanti rusak. Kalau misalnya rusak nanti efektivitas dari obatnya itu sudah diragukan gitu ya, malah jadi bahaya. Nah, ini harus dipastikan kalau penyimpanannya ini harus sesuai. Jadi kita bisa lihat di kemasannya itu apakah disimpan di suhu ruangan, disimpan di suhu dingin, disimpan di suhu sejuk, itu macam-macam untuk penyimpanannya. Nah, kemudian juga ada tempat penyimpanan obat yang tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Nah, ini penyimpanan obat juga harus diperhatikan ya. Kalau misalnya ada bahan-bahan yang mengandung kontaminasi, itu harus dipisahin dari obat. Nah, sistem penyimpanan ini dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat, serta disusun secara alfabetis. Udah jelas ya, jadi kalau misalnya mau dilakukan penyimpanan di dalam rak obat, itu biasanya disusun berdasarkan kelas terapi ataupun secara alfabetis. Jadi itu lebih memudahkan dalam hal pencarian ya. Nah, selain itu pula pengeluaran obat ini memakai sistem FIFO, first expire, first out, ataupun PIFO, first in, first out. Jadi kalau misalnya FIFO itu barang yang pertama kali expire, maksudnya ini barang yang mendekati expire, itu dia yang dikeluarkan pertama kali. Nah, kalau misalnya FIFO itu yang first in, first out, biasanya yang pertama kali masuk atau datang dari PBF itu yang pertama kali kita keluarkan. Biasanya sih FIFO sama FIFO itu kayak ada hubungannya gitu. Jadi biasanya kalau yang pertama kali datang itu biasanya yang expire-nya yang kedua datang biasanya expire itu lebih lama daripada yang pertama gitu. Jadi kita lihat aja, tapi kalau misalnya yang datang itu expire lebih lama dibanding yang kedua datang, berarti kita pakainya ya. Jadi jangan sampai kita menyimpan barang yang expire gitu sebisa mungkin yang kita keluar. Nah, ini kemudian untuk pemusnahan dan penarikan. Jadi obat kadaluarsa atau rusak ini harus dimusnahkan sesuai jenis dan bentuk sediaannya. Jadi biasanya kalau untuk sediaan yang seperti cairan itu biasanya dimusnahkan itu ditambahin air, diecerkan. Terus biasanya kalau yang dia
tablet-tablet biasanya dikumpulin ya. Jadi pemusnahan ini untuk meminimalisir adanya pemalsuan gitu. Jadi kan biasanya suka ada yang kalau misalnya di tempat sampah obatnya masih bagus, itu dihapus aja expired date-nya, terus di print ulang, terus dijual lagi. Itu kan bahaya ya, obat kadaluarsa kalau dipakai itu malah bahaya. Kemudian pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotik dan psikotropik ini harus dilakukan oleh seorang apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi kalau misalnya pemusnahan obat biasa itu bisa kita lakukan sendiri secara mandiri. Nah, sementara untuk obat narkotik dan psikotropik itu harus ada saksi dari Dinas Kesehatan. Pemusnahan obat selain narkotik dan psikotropik yang dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Nah, pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan. Jadi nanti ada berita acara pemusnahan sendiri untuk pemusnahan obat ini. Nah, ini adalah contoh berita acara untuk pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak. Jadi di dalamnya itu dijelaskan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, terus nama apotekernya siapa, nomor SIPA-nya, nama apotekernya, alamat, dan juga harus ada saksi. Saksinya harus jelas siapa. Kemudian nanti ada lampiran daftar obat-obat yang dimusnahkan yang meliputi obat, jumlah, dan alasannya. Misalnya alasannya ED atau karena rusak. Dan kemudian nanti ini akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ke Balai Pemeriksaan Obat atau ke BPOM. Jadi Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, bukan badan. Kalau badan BPOM, kalau balai BPOM. Kemudian nanti dilaporkan juga ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan satu dijadikan untuk arsip apotek. Kemudian nanti saksi akan melakukan tanda tangan dan apoteker juga pasti melakukan tanda tangan. Nah, kemudian selain pemusnahan ke obat-obat yang kadaluarsa ataupun rusak, ini juga dilakukan pemusnahan terhadap resep. Jadi resep itu harus disimpan selama 5 tahun baru dapat dimusnahkan. Jadi kalau misalnya ada resep, kalau misalnya apotek itu menerima resep, itu harus disimpan atau didokumentasikan selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu baru dia boleh dimusnahkan. Nah, pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker ini disaksikan sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan yang selanjutnya akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi untuk pemusnahan resep ini disaksikan apoteker dan juga ada saksi, biasanya pegawai apotek juga, dan kemudian nanti dimasukkan ke berita acara pemusnahan resep. Biasanya hampir sama ini, nanti dilihat ditulis tetap nama apotekernya siapa, nomor siapa. Dan ini biasanya kalau misalnya untuk resep biasa yang tidak mengandung narkotik ini nanti tinggal ditimbang saja atau tinggal dikilo, nanti ditulis berapa kilogram. Nah, kalau misalnya untuk resep narkotik itu harus dihitung satu-satunya, jadi per lembar ada berapa lembar nih kalau misalnya untuk resep narkotik. Tapi kalau untuk resep yang tidak mengandung narkotik itu tinggal langsung dihitung saja, terus kita tuliskan berapa yang kita musnahkan. Terus biasa nanti ada tanda tangan dan juga ini ada pelaporan. Nah, ini juga pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi atau bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan. Ini harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM mandatori atau berdasarkan inisiasi sukarela dari pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada BPOM. Ini maksudnya kalau ada recall, jadi recall itu ada penarikan ya. Jadi kalau misalnya ada suatu sediaan yang dulu pernah kalau nggak salah yang ranitidin yang dia mengandung gitu.
Jadi dilakukan penarikan, itu dilakukan penarikan oleh pabriknya sendiri itu mengadakan menginisiasi recall, nanti ditarik dari semua distributor dan dari semua apotek, itu nanti dilaporin ke BPOM. Kemudian penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Nah, kemudian ini kita lanjutkan kembali. Ini yang ke F, ini tentang pengendalian. Pengendalian ini dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelanggan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Nah, hal ini atau pengendalian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa serta kehilangan serta pengembalian pesanan. Nah, untuk pengendalian sendiri ini dilakukan menggunakan kartu stok, baik dengan cara manual ataupun elektronik. Nah, di sini jadi pengendalian ini kita harus bisa memastikan kalau misalnya obat yang ada di apotek itu, jadi tadi ya, dia itu tidak ada yang expired, tidak ada yang rusak, terus menghindari adanya kehilangan. Nah, di sini biasanya menggunakan yang namanya kartu stok. Ya, sekarang itu ada yang secara elektronik, jadi bisa memotong sendiri dan kita mengeluarkan obat berapa itu langsung biasanya di sistemnya terpotong sendiri, atau bisa dengan cara manual. Ya, biasanya secara manual ini menggunakan kartu stok. Nah, kartu stok ini sekurang-kurangnya memuat yang pertama dan obat, tanggal kadaluarsa obat, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Jadi nanti biasanya di apotek itu dikenal dengan yang namanya stok opnam. Itu bisa dilakukan bulan sekali ataupun setahun sekali. Ya, biasanya sih 6 bulan. Itu biasanya nanti dicocokkan antara di kartu stok dengan fisik barang. Jadi kita tuh mengecek kembali apakah yang tertulis di kartu stok itu benar-benar aktualnya itu barang itu benar-benar satu atau tidak. Kalau misalnya kurang beda gitu antara kartu stok dengan aktualnya, berarti ada kehilangan atau apa, jadi itu bisa mengontrol. Jadi kita tuh kartu stok ini dilakukan untuk mengontrol ketersediaan dari obat-obat kita di apotek. Nah, ini contoh kartu stok ya. Jadi di kartu stok sendiri ini pasti ada nama barangnya kan, misalnya paracetamol, ini tanggal berapa, tanggal masuknya, kemudian masuknya berapa, keluarnya berapa, sisanya berapa. Ini biasanya diisinya harian. Kalau misalnya kita mengeluarkan obat di resep paracetamol misalnya, itu kita langsung tulis keluar berapa, 10 strip atau 10 tablet, kita tulis sisanya berapa. Jadi biasanya setiap kali kita mengambil barang itu pasti ditulis di kartu stok. Nah, ini yang terakhir ini tentang pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan ini dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi gitu ya. Kalau misalnya proses pencatatan itu mulai dari barang masuk terus barang keluar, itu ada proses pencatatannya. Kemudian untuk alat kesehatan BMHP, nah ini meliputi pengadaan dari awal, pengadaan, surat pesanan, faktur, penyimpanan, kartu stok, penyerahan, nota atau surat penjualan, dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi segala sesuatu yang harus didokumentasikannya, obat masuk terdokumentasi, obat tersimpan terdokumentasi, kita pesan obat itu harus terdokumentasi. Jadi kita harus menyimpan surat pesanannya dan juga surat dan juga fakturnya. Terus kartu stoknya itu harus benar-benar dilaksanakan. Terus kemudian pas waktu keluar obat itu penyerahannya itu harus jelas, notanya, terus penjualannya, terus pencatatan lainnya. Itu masih banyak lagi pencatatan di apotek. Nah, ini pelaporan sendiri ini terdiri dari pelaporan internal dan juga eksternal. Untuk pelaporan internal ini merupakan pelaporan yang digunakan ini untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi keuangan, barang, dan laporan lainnya. Nah, sementara untuk pelaporan eksternal ini merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan
narkotik, psikotropik, dan pelaporan-pelaporan lainnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.